Ini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Pak Abed harus konsekuen di sini, harus konsisten. Di sini ada kata dan, berarti di sana ada dua. Saya tetap konsisten, oke? Saya jelaskan. Dua. Coba lihat, buka interlinear aja. Dijawab dulu loh Pak Abed, di sana ada dua apa satu? Kata tahta itu bentuk singular, tronos, singular. Ya, tetapi ada dua disebutkan di sana. Ada tahta Allah dan tahta anak domba, ya kan? Sekarang begini Pak Abed, ini mau kemana? Ini mau singular atau jamak? Singular dan jamak tercakup. Yang jamaknya itu apa? Adalah anak, karena di situ ada anak dan juga ada Allah. Allah itu Bapa ya. Kalau kita tapi singular. Singular itu satu Pak Abed. Ini hanya ini berbahasa yang benar dulu, berbahasa yang benar. Di sana ya. Kata ada kata dan. Sama, saya masih Karena mau singular apa jamak? Udah 10 tetap konsisten. Mau satu atau dua? Satu atau dua? Jangan semua diambil. Di sana ada satu tata atau dua? Harus dua-dua diambil dong. Alkitab kalau begitu. Jadi ada di sana Allah, ada anak, Roh Kudus tahtanya mana? Tiba-tiba di sorga jadi duit tunggal. Ada juga anak. Tetap konsisten dengan tahta Roh Kudus mana? Tahta Roh Kudus mana? Dan di sana itu menunjuk pada dua pribadi, Bapa dan anak domba. Tahta Roh Kudus mana? Singular. Tahta Roh Kudus mana? Tahta Roh Kudus kok nggak disebut? Jadi mendadak duit tunggal dong di sorga. Singular dan plural tetap ada dalam satu teks. Oke, sekarang begini, saya ikutin. Yang singularnya, nggak mau yang pluralnya. Gini, saya ikutin yang pluralnya. Tahta Roh Kudus di mana? Mendadak di Wahyu jadi dwi tunggal. Di tempat lain ada Tahta Roh Kudus, nggak usah lah. Di mana? Di kecamatan mana? Kenapa di sana tidak ada disebut Tahta Roh Kudus, Tahta Allah dan anak domba saja? Pribadi itu tidak pernah terpisah. Ada mutual indwelling dalam tiga pribadi. Fokus dulu Pak Abed, begini. Ada mutual indwelling, saling mendiami tiga pribadi. Berarti Alkitab lupa menaruh kata Roh Kudus. Roh Kudus cuma jadi kasta jongos begitu. Berarti Alkitab lupa menaruh kata Roh Kudus. Roh Kudus cuma jadi kasta jongos begitu. Berarti Alkitab lupa menaruh kata Roh Kudus. Roh Kudus cuma jadi kasta jongos begitu. Iya. Jadi artinya Roh Kudus lupa menaruh di sini ada tahta Roh Kudus. Karena di sini ada dua, berarti mendadak di surga itu dwi tunggal, bukan trinitas. Oke, beberapa hari yang lalu saya terlibat diskusi dengan dua orang penganut Jesus Only atau Oneness Pentecostalism, yaitu PS Jerry Elim dan PDM Kristi Sembiring. Tema yang dibahas sebetulnya terkait dengan keesaan Allah dalam Ulangan 6 ayat 4, tetapi kemudian itu agak melebar ke soal istilah pribadi. Ada beberapa poin yang didiskusikan, tetapi karena sinyal dari Pak Jerry itu tidak bagus, maka diskusi dengannya itu menjadi tidak maksimal dan harus diladeni oleh moderator langsung sebagai pengganti debater pada waktu itu. Nah, awalnya saya setuju dengan hal itu, tetapi kemudian setelah Pak Jerry Elim muncul, rupanya sang moderator ini tetap saja mendebat saya bersama-sama dengan Pak Jerry Elim ya. Dan ini yang membuat debatnya menjadi kacau sebetulnya, karena moderator masuk ikut berdebat bersama-sama dengan Jerry Elim dengan saya. Nah, karena ada saling menimpali di antara ketiganya, sehingga peran moderator di sini menjadi buruk. Termasuk ketika ikut mempersalahkan saya, bahkan membiarkan PS Jerry Elim itu menyerang saya secara pribadi dengan kata-kata makian ya seperti tolol, dungu, dan anjing. Moderator yang seharusnya menjadi penengah malah ikut membela Jerry Elim. Jadi sekali lagi debat yang kacau karena moderator tidak bisa menjalankan fungsinya itu dengan baik.
Tapi sebetulnya saya juga punya kesalahan ya, karena terlalu mengikuti jurus andalan mereka untuk lari ke sana, lari kemari ya, ke sana kemari itu ya, untuk menjauh dari poin yang sedang disoroti. Misalnya ketika saya memberikan Yohanes pasal 10 ayat 30 untuk membuktikan ada dua pribadi di dalam teks itu, dan ketika PDM Kristi kalang kabut karena tidak bisa menjawab pernyataan saya, akhirnya dia lari ke tempat lain, yaitu lari di dalam Wahyu 22 ayat 1, dan ke teks yang lain. Nah, saudara, ini bisa kita jadikan bahan pelajaran. Kalau saudara ingin berbincang atau berdiskusi dengan orang lain, saudara jangan mau dibawa ke hal-hal atau ayat-ayat lain jika teks yang sedang disoroti itu belum tuntas. Harus dituntaskan dulu, baru saudara kalau mau pindah, baru bisa pindah ke tempat yang lain. Sama ketika saya menyorotkan Yohanes 10:30, ada kata dan di sana, dan dalam bahasa Yunani itu disebut kai, yang memisahkan antara Bapa dengan Yesus, dan itu jelas menunjukkan adanya dua hal yang berbeda di sana. Dan kita menyimpulkan sebagai dua pribadi. Tapi walau ada dua pribadi, Yesus dan Bapa itu tetap setara atau seesensi. Dan itu ditunjukkan oleh kata Yunani hen setelah kata aku dan Bapa itu. Nah, jikalau kata satu atau hen di ayat itu berarti sama, bahwa Yesus dan Bapa itu menunjuk pada pribadi yang sama, maka seharusnya tidak ada kata dan. Tidak ada konjungsi kai di antara kata aku dan Bapa. Nah, seharusnya di bagian itu saya terus tekan. Saya tidak boleh terbawa arus permainan mereka ya, yang seperti kutu loncat, main lari ke sana kemari, yang sengaja loncat sana, loncat sini, tidak bisa berargumen dengan baik. Nah, itu yang terjadi. Tapi ada satu poin lagi yang lain yang diperdebatkan, yaitu tentang ada berapa tahta di surga. 2 atau 1, atau berapa. Ayat yang digunakan oleh Kristi yaitu Wahyu pasal 22 ayat 1. Sekali lagi, dia melompat ke ayat itu setelah sebelumnya tidak bisa menjawab Yohanes 10 ayat 30. Dan itu sebetulnya adalah usaha melarikan diri karena sudah tidak bisa menyanggah argumen saya. Yang cukup mengejutkan di sana adalah PDM Kristi melakukan penghinaan terhadap Roh Kudus. Kalau sudah menonton diskusinya, dia menyebut Roh Kudus itu sebagai jongos. Dia menggunakan istilah jongos untuk dilekatkan kepada Roh Kudus. Ya, berarti Alkitab lupa menaruh kata Roh Kudus. Roh Kudus cuma jadi kata jongos begitu. Kalau saya baca di dalam kamus KBBI, kata jongos itu berarti pembantu rumah tangga atau pelayan. Jadi Roh Kudus itu dia anggap sebagai jongos, maksudnya sebagai pembantu, sebagai pelayan itu di sana ya. Saya tahu itu adalah kalimat tanya yang diberikan oleh Kristi, tetapi kata-kata itu tetap tidak pantas. Karena dia pasti tahu saya tidak memaksudkan demikian. Saya tidak pernah menganggap Roh Kudus sebagai jongos. Lalu mengapa dia mengungkapkan kata itu? Para penulis Alkitab juga tidak pernah memaksudkan Roh Kudus itu jongos. Karena lupa menuliskan kata tahta untuk Roh Kudus. Sama sekali tidak. Mempelesetkan Roh Kudus sebagai jongos itu tindakan yang kurang ajar. Tindakan yang kurang ajar. Itu tidak cocok dijadikan sebagai bahan lelucon. Sampai si Kristi tertawa-tawa meminta alamat tahta Roh Kudus itu ada di mana, di kecamatan mana. Ya, saya memang waktu itu mengatakan bahwa tahta Roh Kudus ada di tempat lain, maksudnya di teks lain. Bukan berarti tahta Roh Kudus tidak di surga, tidak. Maksudnya ada di ayat lain. Nah, waktu itu saya lupa memberikan teks yang sama di Wahyu pasal 22 ayat 1 bagian A, itu jelas sekali bicara tentang Roh Kudus, tapi saya lupa menyampaikan pada waktu itu. Nah, jadi kata jongos itu tidak pantas untuk dilekatkan kepada Roh Kudus. Sekali lagi, memplesetkan Roh Kudus sebagai jongos itu tindakan yang tidak manusiawi. Tindakan kurang ajar itu. Roh Kudus itu adalah Allah yang harus dihormati, diagungkan, bukannya dihina dan dilecehkan. Sadar tidak bahwa Roh Kudus adalah Allah? Jangan-jangan Anda tidak menganggap Roh Kudus ini Allah, sehingga Anda berusaha untuk mempermainkan Allah Roh Kudus itu. Nah, rupanya pendeta Kristi ini 11-12 dengan gembala sidang PSJRI Elim itu ya, yang suka menggunakan kata-kata kotor. Nah, saya berharap pendeta Kristi segera bertobat ya, minta ampun sebelum terlambat.
Karena kata-kata penghujatanmu itu sangat fatal, bahkan lebih parah daripada kata-kata kotor yang diberikan oleh gembala sidang Jerry Elim. PDM Kristi lebih parah ketimbang Jerry Elim. Jadi cepat-cepat bertobat ya. Oke, pada saat diskusi itu memang terjadi kekacauan ya, karena ketiganya itu seperti saya katakan tadi itu saling mendebat, saling menimpali satu sama lain. Saya dikeroyok oleh mereka berdua. Jadi saya memang agak kurang memperhatikannya. Di samping suara saya tidak bagus ya, kecil waktu itu, karena agak tertutupi oleh suara PDM Kristi yang lebih kuat, sehingga mungkin kalimat-kalimat saya menjadi kurang jelas. Maka di sini saya perlu kembali mengulanginya sedikit dan memberikan penambahan-penambahan di aspek tertentu. Jadi pada waktu itu, PDM Kristi sengaja lari ke Wahyu 22 ayat 1 ya, untuk membuktikan bahwa hanya ada satu pribadi di atas tahta, karena tahtanya memang satu. Ya, jadi dia berusaha menjebak saya dengan mempertanyakan ada berapa tahta di sana itu. Ya, dia pikir saya tidak tahu bahwa tahta itu adalah bentuk tunggal ya. Dia berusaha menjebak saya, tapi usahanya itu ternyata tidak berhasil. Sengaja ingin membuktikan bahwa hanya ada satu pribadi di atas tahta tersebut, karena tahtanya memang satu, tapi itu adalah usaha menjaring angin. Karena justru Wahyu pasal 22 ayat 1 tidak menolongnya sama sekali. Ayat itu justru mengafirmasi Yohanes pasal 10 ayat 30 yang mencatat ada dua pribadi yang berbeda di sana. Nah, mari kita melihat teksnya. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Kalau saudara memperhatikan, di sana tercatat sepertinya ada dua tahta ya, ada tahta Allah dan tahta anak domba. Tetapi kalau dilihat di dalam teks aslinya, bahasa Yunani, kata tahta sebelum kata anak domba itu tidak ada. Tidak ada. Jadi seharusnya diterjemahkan tahta Allah dan anak domba. Seperti terjemahan BIMK misalnya. Dan kalau saya melihat dalam TB2 Lai, terjemahan itu sudah direvisi menjadi tahta Allah dan anak domba itu. Jadi kata tahta hanya muncul satu kali dalam teks tersebut. Tapi walaupun demikian, teks itu ingin menunjukkan bahwa bukan hanya Bapa saja yang memiliki tahta, namun juga Sang Anak memilikinya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, ada berapa tahta Allah di surga? Ada berapa tahta Allah di surga? Nah, untuk memahaminya, kita mesti kembali kepada teks aslinya. Dan kata tahta di sana berasal dari kata Yunani trono, atau kata dasarnya tronos. Dan kalau saudara melihat kategori gramatikalnya, itu ada dalam bentuk genitif singular. Jadi kata trono atau tahta itu bentuk tunggal. Hanya ada satu tahta. Tetapi yang menjadi keanehan adalah tahta yang satu itu ternyata dimiliki bersama oleh Bapa dan Anak. Ingat baik-baik ya, Bapa dan Anak di ayat itu dibedakan. Mengapa dibedakan? Sama seperti Yohanes 10 ayat 30. Karena di sana ada konjungsi di antara keduanya. Di antara kata Bapa dan Anak. Sebuah kata penghubung yaitu dan. Ya, kai yang ada di antara Bapa dan Anak. Maka kalimat Allah atau Bapa dan Anak itu menunjukkan keduanya itu berbeda. Jadi kalau keduanya berbeda, berbeda dalam hal apa? Nah, kita harus melihat teks-teks yang lain. Misalnya Yohanes 3 ayat 16-17, Ibrani 1 ayat 8 dan seterusnya. Maka kita melihat di situ ada pribadi-pribadi yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Sehingga dengan demikian Bapa dan Anak itu berbeda dalam hal apa? Di dalam pribadi. Jadi ada dua pribadi dalam ayat tersebut karena menggunakan konjungsi kai di antara keduanya. Misalnya kalau saya mengatakan Agus dan Joni itu memiliki mobil Avanza. Apakah si Agus dan si Joni itu merujuk pada orang yang sama? Tentu saja tidak. Agus itu bukan Joni karena Agus memiliki pribadi yang berbeda dengan Joni. Walaupun mereka sama-sama memiliki mobil Avanza. Jadi konjungsi dan atau kai itu penting untuk menentukan perbedaan di antara keduanya. Nah, argumen semacam itu sudah saya sampaikan kepada PDM Kristi, tapi seperti kebiasaan para bidat, mereka hanya bisa ngotot saja ya, bersilat kata, lari ke sana kemari, tetapi mengabaikan data teks suci yang sudah saya sodorkan itu. Jadi jelas ya, tahta itu hanya satu, tetapi dimiliki secara bersama-sama baik oleh Bapa maupun Anak. Sekarang problemnya adalah bagaimana dengan Roh Kudus?
Di mana tatanya? Nah, itu juga ditanyakan oleh PDM Christie, dan pada saat itu saya tidak sempat menjawab secara detail. Kalau memang Allah Tritunggal itu ada, lalu mengapa Wahyu pasal 20 ayat 1 hanya mencatat Bapa dan Anak yang memiliki tata? Di mana tatanya Roh Kudus? Nah, pada saat debat dengan Christie, saya sudah menjawab bahwa Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisah. Para teolog Trinitarian memahami ada mutual indwelling, ada keberdiaman secara mutual di antara ketiganya. Jadi jika Bapa dan Anak punya tahta, maka karena ketiganya saling mendiami, maka dengan demikian Roh Kudus juga punya tahta. Karena apa? Tidak ada keterpisahan di antara ketiganya. Tapi kalau saudara mau pastikan, saudara bisa melihat di ayat yang sama dalam Wahyu pasal 22 ayat 1a. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Perhatikan kata-kata sungai air kehidupan. Kalau saudara bandingkan dengan Yohanes 7 ayat 38-39, itu sebetulnya adalah metafora daripada Roh Kudus. Jadi itu bicara tentang Roh Kudus. Perhatikan ya, bahwa Roh Kudus itu keluar dari tahta Allah dan Anak Domba. Berarti Roh Kudus itu juga memiliki apa? Memiliki atau menduduki tahta yang sama yang juga dimiliki oleh Bapa dan Anak. Sehingga Wahyu 22 ayat 1 tidak hanya bicara dua pribadi, tapi ada tiga pribadi di sana, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memiliki satu tahta secara bersama-sama. Kalau saudara mau lebih jelas, saudara bisa buka dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Sana dikatakan, siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku. Di atas tahtaku ya, tahta Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Jadi Yesus duduk di atas tahta Bapa yang adalah tahta Yesus itu sendiri. Sehingga secara jelas Alkitab mencatat hanya ada satu tahta, di mana satu tahta itu dimiliki oleh ketiga pribadi. Nah, terakhir, saudara jangan salah paham dengan istilah tahta. Ada orang-orang yang salah memahami bahwa tahta itu harus dimengerti secara literal dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 itu. Tetapi kita tidak boleh mengerti secara literal. Itu bukan sebuah kursi sofa yang empuk yang berlapiskan emas, berukirkan emas permata, di mana ketiga pribadi duduk di sana, lalu saling berpangkuan satu sama lain. Tidak seperti itu ya, tidak demikian. Karena Allah itu adalah roh, Alkitab katakan. Ingat ya, kitab Wahyu adalah kitab yang dipenuhi dengan simbol-simbol. Jadi kita tidak boleh sembarangan menafsirkannya. Tahta yang dimasukkan di dalam teks itu bicara tentang kekuasaan atau pemerintahan sebagai raja yang kekal, dan pemerintahan itu dimiliki, kekuasaan itu dimiliki secara bersama-sama oleh ketiga pribadi. Jadi Wahyu pasal 22 ayat 1 yang digunakan PDM Christie untuk menghindari Yohanes pasal 10:30 itu sama sekali tidak berhasil dia buktikan. Ayat tersebut, sekali lagi ya, ayat tersebut justru mengafirmasi Yohanes pasal 10:30 yang mencatat ada dua pribadi di sana yang berbeda, Anak atau Yesus dan Bapa. Sehingga apa? Kesimpulannya adalah teori Jesus only atau Oneness Pentecostalism yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri telah hancur berantakan.